kita sadar kenapa me dan pilih menjadi memilih, tapi me dan tangkap menjadi menangkap. Padahal kita jarang berpikir tentang itu. Tapi justru disitulah bahasa diam-diam bekerja tapi teratur. Bahasa adalah sistem bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Dalam linguistik, kajian bahasa dibagi menjadi dua, yaitu makrolinguistik dan mikrolinguistik. Pada video ini, fokus kita adalah mikrolinguistik, khususnya fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Salah satu fenomena yang menarik dalam fonologi adalah perubahan bunyi, khususnya peluluhan bahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana perubahan bunyi terjadi dalam teks kata-kata yang mengalami peluluhan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural, yaitu melihat bahasa sebagai suatu sistem yang memiliki pola dan aturan tertentu. Dengan pendekatan ini, analisis difokuskan pada hubungan antar bunyi, terutama berdasarkan tempat artikulasi. Perubahan bunyi dalam bahasa bukanlah sesuatu yang acak. Setiap perubahan memiliki alasan dan pola tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan bunyi antara lain sistem morfologi, kebiasaan pelafalan, serta pengaruh bunyi di sekitarnya. Namun, salah satu prinsip paling penting adalah bahasa cenderung memilih bentuk yang lebih mudah diucapkan. Artinya, dalam proses berbicara, alat ucap manusia secara alami mencari yang paling efisien. Karena itulah, bunyi-bunyi tertentu mengalami penyesuaian agar lebih selaras dengan bunyi-bunyi di sekitarnya. Untuk memahami peluluhan bunyi, kita perlu mengenal konsep tempat artikulasi. Tempat artikulasi adalah bagian dalam rongga mulut yang digunakan untuk menghasilkan bunyi. Beberapa di antaranya adalah bilabial, alveolar, dorsovelar. Dalam proses peluluhan, bunyi yang berubah biasanya memiliki tempat artikulasi yang sama atau berdekatan. Hal ini membuat perpindahan bunyi menjadi lebih mudah dan alami. Nah, di artikel ini terdapat beberapa contoh utama. Contoh yang pertama ada me dan kepal menjadi mengepal, me dan kontra menjadi mengontrak. Pada contoh ini, bunyi K mengalami perubahan menjadi NG. Hal ini terjadi karena keduanya berada pada daerah artikulasi yang sama, yaitu dorsovelar. Dengan kata lain, lidah berada di posisi yang sama, sehingga perubahan ini membuat pengucapan menjadi lebih mudah. Contoh yang kedua ada me dan pilih menjadi memilih, me dan pandang menjadi memandang. Pada contoh ini, bunyi P berubah menjadi M. Keduanya merupakan bunyi bilabial yang dihasilkan oleh kedua belah bibir. Perubahan ini terjadi karena bunyi M lebih mudah diucapkan ketika berada setelah prefiks me. Contoh yang ketiga ada me dan tangis menjadi menangis. Me dan tangkap menjadi menangkap. Bunyi T berubah menjadi N karena keduanya berada pada daerah artikulasi yang sama, yaitu alveolar. Artinya, ujung lidah menyentuh bagian atas gusi. Penegasan. Dari ketiga contoh tersebut terlihat bahwa peluluhan bunyi tidak terjadi secara sembarangan, melainkan mengikuti pola yang konsisten, yaitu kesamaan tempat artikulasi. Menariknya, semua proses ini terjadi tanpa kita sadari loh. Setiap hari, kita berbicara menggunakan aturan fonologi yang kompleks. Tanpa harus menghafalnya, bahasa bekerja secara otomatis dari dalam diri kita. Dan justru disitulah letak asiknya. Sederhana di permukaan, tetapi sangat sistematis di dalamnya. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peluluhan bunyi terjadi untuk mempermudah pengucapan. Perubahan bunyi cenderung terjadi kepada bunyi yang memiliki tempat artikulasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis, namun tetap memiliki pola yang teratur dan sistematis. Bahasa mungkin terdengar sangat sederhana, namun di dalamnya tersimpan sistem yang sangat terstruktur, dan tanpa kita sadari, kita selalu menggunakannya setiap hari.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.